Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap sehat dan semangat bukan? Kali ini kita akan belajar tentang IPA bersama Ibu Ainun. Jika kemarin kalian belajar dengan Pak Toto tentang apa itu bunyi, kali ini kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Mari disimak. Anak-anak pasti tahu, ketika bola menabrak tembok, pasti bola akan memantul. Sama seperti benda, bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Bunyi suara pantulan tersebut dibedakan dengan waktunya. Ada yang pantulan suara yang waktu pantulannya kecil atau cepat dengan suara aslinya. Hasilnya, suara pantulan seperti memantul bersamaan dengan suara aslinya. Ada pula pantulan suara yang waktu pantulannya besar atau lebih lama dengan suara aslinya. Nah, pemantulan bunyi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu gaung atau keredam dan gema. Apa beda dari keduanya? Coba kita pelajari lebih dalam sebentar lagi. Di sini kita akan belajar membedakan pemantulan bunyi gaung dan gema. Ibu akan menjelaskan tentang gaung terlebih dahulu. Gaung, kecepatan pantulan suaranya sangat cepat, sehingga suara aslinya kadang rusak, tidak terdengar dengan baik. Jarak sumber suaranya pun dekat atau kecil. Kemudian hasil pantulan suaranya tidak lengkap, seperti suara sumber bunyi atau saling bertabrakan satu sama lain. Contohnya nih, seperti ini. Misalkan kita berkata permisi, tetapi suara pantulannya menjadi tidak jelas. Permisi, misi, misi, misi. Seperti itu. Jadi kata pernya hilang. Sedangkan gema, kecepatan pantulan suaranya lambat. Jarak sumber suara dengan media pantul sangat jauh. Hasil pantulan suaranya terlihat lengkap, seperti sumber aslinya, tidak terjadi tabrakan suara. Misalnya nih, ketika ibu berkata permisi, maka suara pantulan yang diterima juga permisi. Jadi, masih ada jarak dan lengkap. Permisi, permisi, permisi. Nah, seperti itu contohnya ya. Oke, kita fokus ke contoh berikut ini. Di sini ada dua contoh, biar anak-anak tambah mengerti. Oke, di contoh yang sebelah kiri, kita ke gaung terlebih dahulu. Di situ ada bunyi halo. Tetapi bunyi pantulannya menyusul sangat cepat, sehingga lo dengan h bertumpuk menjadi satu dan menjadi tidak jelas. Yang terdengar hanyalah halo, lo. Biasanya seperti itu. Jika gema, kita ucapkan bunyi halo, ternyata dia menyusul bunyi pantulannya tidak terlalu cepat, sehingga di detik ketiga sama 4 itu tetap terdengar bunyi halo secara lengkap. Sehingga jika bunyi asli dengan bunyi pantulannya disatukan, akan terdengar halo, 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 halo. Seperti itu. Kita ke contoh sebelah kanan. Kali ini
ibu akan berkata, "Saya lapar." Nah, ternyata bunyi pantulan yang diterima ketika menabrak suatu benda adalah untuk gaung, kata "saya" bertabrakan dengan lapar karena dia cepat sekali menyusul bunyi aslinya. Saya lapar, saya lapar. Jadi lapar dan saya itu bertumpuk menjadi satu untuk gaung. Jadi ketika terdengar bunyi pantulannya berkali-kali, akan seperti ini. Saya lapar, par. Ya, mungkin seperti itu ya anak-anak. Sedangkan untuk gema, karena bunyi pantulannya lambat, maka ketika ibu berkata "saya lapar", ada jarak sedikit kemudian disusul lagi dengan kata "saya lapar". Seperti itu ya anak-anak. Anak-anak pernah tidak memasuki suatu ruangan, belum ada barang sama sekali, belum ada benda, coba anak-anak berteriak, terhalang oleh tembok, suaranya kembali lagi, sehingga ketika kalian berkata "halo, lo", akan seperti itu. Pernah? Ya, seperti itulah gaung. Atau anak-anak berada di puncak ketinggian atau di bukit, kemudian karena penghalangnya jauh, tidak ada penghalang yang dekat, maka bunyi pantulan akan terdengar lebih jelas. Ketika kalian berkata "halo", maka bunyi memantulnya seperti ini. Halo, halo, halo. Nah, lengkap dan jelas, maka itu disebut dengan gema. Biasanya ketika kalian berteriak di puncak bukit atau puncak gunung yang penghalangnya jauh, sehingga bunyi pantulan yang diterima pun juga lengkap dan jelas. Cukup jelas ya anak-anak bedanya gaung dengan gema. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang penyerapan bunyi. Selain mengalami pemantulan, bunyi juga mengalami penyerapan atau peredaman. Bunyi dapat diserap oleh bahan lunak atau berongga. Misalnya karpet, kertas, busa, kain, karet, atau goni. Tujuan mencegah terjadinya gaung. Coba perhatikan gambar di samping. Ini adalah studio rekaman musik ya. Di situ terdapat peredam berupa karpet merah agar suara dalam ruangan menjadi jernih, tidak ada gaung, dan suara tidak mengganggu sampai keluar ruangan. Anak-anak pasti pernah mendapati ruangan yang seperti ini. Ada karpet atau ada busa yang ditempel pada dinding-dinding temboknya. Tujuannya itu tadi anak-anak, agar suara di dalam ruangannya jelas dan tidak mengganggu sampai keluar ruangan. Cukup jelas bukan?